الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun sembahyang pada bulan Rajab, halaman 101. Adapun sembahyang pada bulan Rajab itu maka yaitu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yasumu awwala khamisin min Rajaba thumma yusalli fima bainal maghribi, itu maghribi lah tulisannya, bainal maghribi wal altamati, itu kan isya Allah diganti dengan maghribi, bainal maghribi wal altamati wal atsmati isnatai asyarata rak'atan yusalli baina kulli rak'ataini bitaslimatin yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab marratan wa inna anzalnahu fi lailatul qadar salasa marrat wa qul huwallahu ahad isnatai asyarata marratan fa idza faragha min salatihi shalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 70 marratan thumma yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kenapa dibaca wasallim? Karena sebelumnya tadi sholli. Thumma yasjudu wa yaqulu fi sujudihi 70 marratan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu 70 marratan rabbighfir warham rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzu al-akram. Thumma yasjudu sajadatan ukhra wa yaqulu biha misla ma qala fi sajadatil ula. Thumma yas'alu hajatahu fi sujudihi fa innaha tuqdha. Ini dalil atau kisah tentang sembahyang sunat Rajab, sunat di bulan Rajab. Jadi ini momennya tahunan lah. Artinya tiada daripada seseorang, artinya siapa saja manusia, bisa laki-laki, bisa bini-bini, tuha, anum, yang orang tersebut puasa pada hari Kamis, pada hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab. Jadi masuk bulan Rajab, bertemuan hari Kamis pertama, puasa. Jadi puasa hari Kamisnya. Kemudian maka ya sembahyang pada antara maghrib dan isya pada malam Jumat itu. Kan Kamis puasa menghadap malam Jumat. Nah, 12 rakaat. Jadi kada banyak rakaatnya 12 aja. Antara maghrib isya malam Jumat. Siangnya Kamis tadi puasa sudah. Padahal itu keadaannya menceraikan ia pada antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam. Jadi kada digabung tuh. Untung 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam sampai 12 rakaat. Berarti 6 kali salam. Dan padahal dia membaca daripada tiap-tiap rakaat. Nah, jadi tiap-tiap rakaat sama bacaannya. Yaitu
dengan Fatihatal Kitab, maksudnya surah Fatihah sekali, dan inna anzalnahu surah Al-Qadar nih 3 kali. Jadi surahnya imbah tuntung Fatihah surah Al-Qadar 3 kali, dan surah Qul Huwallahu Ahad 12 kali. Nah ini tak panjang, Qul Huwallahu Ahad 12 kali. Jadi imbah tuntung Fatihah inna anzalna 3 kali, Qul Huwallahu Ahad 12 kali. Itu tiap rakaat sampai tuntung 12 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Surahnya sama. Maka pulang. Jadi imbah tuntung salam ada sambungannya. Maka apabila selesai ia daripada sembahyangnya, tuntung sembahyang, maka mengucap ia akan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Jadi imbah tuntung salam tuh, batis tuh jangan berubah dulu posisinya, tetap aja kayak itu yang dibacanya salawat kepada Nabi. Jadi munnya panat duduk antara duduk tahiyat akhir, boleh berubah ke posisi duduk tahiyat awal waktu itu lah. Amun basilak ada. Jadi imbah assalamualaikum warahmatullah kan duduk tasawuf akhir loh tah. Nah, mun panat duduk tasawuf akhir boleh berubah ke duduk tasawuf awal. Mun basilak ada lah. Nah, lalu baca salawat kepada Nabi 70 kali, tapi salawatnya bertentu, yaitu dikatanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertambah sayyidina itulah an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat yang hari Jumat imbah asar yang dibaca 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai 70 kali bulik. Membacanya imbah tuntung salam dan batis kalau berubah. Kemudian maka kenapa julung batis jangan berubah? Sebabnya tegar sujud pulang. Amunnya paharatan basila ngalih sujud. Kemudian maka sujud lagi ia. Ini sujudnya di luar sembahyang lah. Jadi kada paratan dalam sembahyang ada, sudah tuntung salam, baca salawatnya 70 kali, salawatnya sudah ditentukan ini, kemudian sujud. Dan dikatanya di dalam sujudnya itu 70 kali juga, yaitu kalimatnya Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruhi, barisnya. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu boleh pakai tasbih lah. Jadi sambil sujud tuh sambil tangan mengikuti tasbih. Nah, katiknya kada bapaknya kada dalam sembahyang junin tuh. Ibarat gatal bagaro kawa aja. Kada masalah kada dalam sembahyang. Jadi cuma posisi sujud. Jadi sambil ngikuti tangan tasbih. Sebab mun kada bertasbih ngalih pian manunya. Mengiranya nih tuh Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddusun. Nah, ini karena ini jarang kita baca ya kalau. Jadi pertama dihafal dulu, kedua dilancari. Nah, ketiga jangan terlalu cepat, sebab bila terlalu cepat bisa tabut-tabuntal. Jadi waktu sujud, tapi sujud bukan di dalam sembahyang. 70 kali sudah. Imbah nintu kemudian maka mengangkatkan ia akan kepalanya. Nah, artinya duduk pulang kayak tadi. Bisa duduk tasawuf awal, duduknya tuh posisi kayak orang tasawuf awal atau posisi kayak orang tasawuf akhir. Lalu mengata lagi ya 70 kali. Nah, ini pulang bacaannya 70 kali pulang. Rabbighfir. Nah, ini mau dibarisi ya kalau Rabbighfir warham wa tajawaz. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu annaka anta. Kalau disambung annaka antal azzul akhram. Kalau disambung annaka anta, kalau dipisah al azzu al akramu. Kalau dipisah, kalau disambung annaka antal azzul akram, annaka antal azzul akram. Nah,
Jadi membacanya ini pun kita kada tapi tak biasa mendengarlah. Rabbighfir ya Allah ampuni, warham sayangi, watajawaz maafi, amma ta'lamu sesuatu dosa yang kau ketahui di diri kami. Annaka antal azzul akram, sesungguhnya engkau sangat agung, mulia dan pemurah. Nah, itu artinya. Jadi ini membacanya wayah duduk imbas sujud, tapi masih di luar sembahyang tadi. 70 kali juga. Tangannya mengikuti tasbih. Kalau sayang kayak ini gak ada, mengikuti tasbih aja. Rabbighfir warhamna aja wasalna ta'lamu annaka antal azizul akram. Rabbighfir warhamna aja wasalna ta'lamu annaka antal azizul akram. Nah, 70 kali. Dan kalau dosa baca cepat, sebab antara maghrib isya tuh cukup kita terfokus membaca itu aja. Jadi tuntung ini isya. Non itu. Kemudian maka ya sujud pula. Nah, sujud pulang. Jadi 2 kali sujud. Hitungannya ini. Nah, sujud pula, sujud yang lain. Ini betul sujud pulang. Padahal ia mengata di dalam sujudnya tadi seumpama yang dikatanya pada sujud yang pertama. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, sama. 70 kali juga yang dibacanya. Nah, maka ibadah tuntung sujud 70 kali itu 70 kali aja. Ibadah tuntung sujud yang kedua ini yang dibacanya subuhun qudusun rabbul malaikati waruh 70 kali, lalu ingin meminta akan hajatnya di dalam sujudnya. Kalaunya bersuara bahasa Arab, kalaunya bahasa Indonesia dalam hati. Nah, ini yang ianya poinnya nih. Jadi babi pinta tuh pada momen yang setahun sekali itu di sini Abdul benar. Tapi syaratnya kan puasa dulu hari Kamisnya. Kalau bang kita ada apa pian ada hajat ganal ya kalau. Nah ini nih ada hajat ganal misalnya. Berisi anak sambilan nikung bebinian kelimanya. Saya ikung belum kawin. Misalnya kalau saya ikung belum belaki itu maksudnya. Nah hajat kita kan supaya anak kita ini bisa laki. Nah, ya maka yang abah yang mama bagus saya mama lakukan ini coba kan yang setahun sekali bulan Rajab negena betamuan Kamis pertama di bulan Rajab puasa. Bah puasa itu berbuka kan sembahyang maghrib. Nah, imbas sembahyang maghrib tuntung ba'diyah maghrib dulu. Jadi tuntung ba'diyah maghrib 2 rakaat, hanyar menggawin ini 12 rakaat kata deh. Nah, 12 rakaat. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Surahnya sama setelah Fatihah. Inna anzalna itu 3 kali, qul huwallahu ahad 12 kali. Mbah tuh tuntung salam Mbah salam baca salawat 70 kali. Napa salawatnya? Sesuai lawannya di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam 70 kali. Mbah tuh sujud karena ini sujud bukan sujud sembahyang kawaji sambil bagaro menibar gatal ya kalau. Nah mengikuti tasbih sebab mun kada bertasbih lo kopina labihan atau kurang itu nah mun labihan kok kurang lebih aja misalnya kurang. Nah waktu sujud itu yang dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh 70 kali. Mbah tuntung tuh duduk pulang, duduk mudah kayak duduk antara 2 sujud. Bacaan pulang yang dibaca 70 kali juga yaitu tertentu bacaannya. Rabbighfir warham watajawaz amma ta'lamu annaka antal azzul akram 70 kali. Itu secara ringkas arti Rabbighfir warham watajawaz amma ta'lamu annaka antal azzul akram tuh kita minta ampun sama Tuhan. Itu secara ringkas artinya tuh. Minta ampun, minta maafi, minta sayangi. Nah, minta kemaafan kita sama Tuhan. Nah, imbah itu sujud pulang. Yang kedua, nah apa yang dibaca sama dengan bacaan sujud pertama yang tadi. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh berapa? 70 kali juga. Nah ibadah tuntung 70 kali itu jangan langsung di situ kita momennya hendak melapor hajat kita lawan Tuhan. Di ibadah tuntung 70 kali itu langsung kita napa hajat. Karena kita kada bisa bahasa Arab, hendak bahasa Indonesia nih. Ayo tapi dalam hati seandainya dibunyikan, nah ini bunyinya ya Allah. Nah ulun bisa anak 9 ikung bibinian. Sekikung belum belaki misal. Nah mudah-mudahan tahun ini ke-9-nya ada yang berdatang. Misal loba imbaya 9 pada rami ya. Nah maka insya Allah nya kayak ini bila kita mau meminta aja bujur-bujur mbah tuh pas waktu mustajab itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Nah, karena yang kita minta ini kebaikan juga. Nah, ini momen tahunan narnya. Itu mun hajat kita hendak dikabulkan, caranya diantaranya nang kayak ini. Memang banyak banget cara yang lain juga. Dimana cara tahunan, jadi sayang bener ya kalau setahun sekali tuh momen ada Tuhan mandak rahasia pengkabulan di situ. Nah, caranya paham ya saudara? 12 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Itu. Karena bila pian yang di rumah nih misalnya ada kurang paham, kurang karena kada berkitab di rumah ya kalau. Lalu kok ada ingat apa anunya? Nah, bahasa betakon lawan yang lawan admin ke betakon bisa aja kena. Ya, tapi kenapa yang dibuat joleh? Nah ini dicampur lawan yang sunat harian tuh nah. Karena insyaallah kita dicetak ya lah dia no. Tapi membaginya kain aja bang. Betul corona kayak lah. Bakal kain aja tuh. Dan lagi sabda Nabi SAW. Jadi ujar Imam Ghazali, ujar pengarang kitab ini. Nabi bersabda, Nabi mengomentari sembahyang yang di atas ini nah. Ujar Nabi, la yusalli ahadun hadhihi sholata illa ghufira lahu jami'u dzunubihi walau kanat misla zabadil bahri wa ada darramli wa was'a dengarlah misla zabadil bahri wa ada dirramli wa wasnil jibali wa warakil asyari wa yushfa'u yaumal qiyamati bi sab'i mi'atin min ahli baitihi mimman kad istaujaban nara. Nah, ini pulang seandainya hajatnya kada dikabulkan, ini dapat fadilat yang ini. Jadi artinya jan Nabi inilah tiada memperbuat seseorang, tiada mempersembahyangkan oleh seseorang akan sembahyang ini. Artinya siapa aja yang menggawi sembahyang ini nah dengan cara yang kayak tadi puasa dahulu kan, melainkan mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosa-dosanya. Dan jikalau ada dosanya itu seumpama banyaknya seperti buih di lautan. Nah, buih di lautan itu banyak ada kehitungan. Dan seandainya dosanya tadi sebilangan pasir di gurun Sahara, gurun pasir, padang pasir. Ada kamu hitung kita ya Allah. Dan seandainya dosanya tadi setimbang gunung. Kalau bukit itu tak halus sedikit, ini gunung besar itu jibal tuh kalau diartikan gunung Taganal, kalau bukit halus. Nah, setimbang gunung dan sebilangan daun-daun kayu. Nah, banyak benar. Seandainya dosa kita kayak itu diampuni Allah Ta'ala sekalipun. Dan nah ini yang luar biasa nah, dan diberi syafaat pada hari kiamat. Berkat orang yang menggawin ini nah diberi syafaat karena hari kiamat siapa di dalam 700 manusia daripada ahli baitnya, yakni daripada isi rumahnya. Yang 700 itu adalah seseorang yang diwajibkan akan masuk neraka. Jadi kita tuh bisi keluarga 700 sikung. Misalnya kan kalau sampai ke 7 ya Allah, anggaplah bisi keluarga 700 sikung misalnya tibang ke mama, tibang ke abah. Ada di antara keluarga kita yang wajib masuk neraka. Karena dosa-dosanya ditimbang Taganal tak banyak dosanya. 700 sikung wilayahnya kita, kotanya untuk kita tuh. Maka setelah 700 sikung itu digagalkan Tuhan masuk neraka gara-gara kita menggawin ini, diberi syafaat, ditolongi oleh Allah Ta'ala, kada jadi masuk neraka, padahal ini berhak sudah masuk neraka ini, tapi digagalkan kada jadi. Kenapa? Dapat syafaat sembahyang kita tadi ini. Nah, jadi pemahamannya kayak ini. Anggaplah setahun sekali kan, kawa kita menolongi keluarga kita 700 sikung. Tahun kayaknya pulang 700 sikung pulang. Ya kan tiap tahun mana ini. Tahun kayaknya 700 sikung pulang. Nah, jadi mudah-mudahan tergawi ya kalau ini. Nah, jadi menyelamatkan tuh sehingga seluruh keluarga kita ini keluarga akhirnya seluruh umatnya Rasulullah masuk surga berataan ya Allah. Nah, ada dia yang masuk nerakanya kosong neraka aja kita. Jadi seandainya kita menggawin ini lah, menggawi sembahyang tadi nih puasa hari Kamis, mbah buka sembahyang maghrib,
sembahyangnya 12 rakaat, tapi kita kan badiah dulu. Sebab badiah itu muakkad, badiah maghrib muakkad. Bah tuntung badiah gawe 12 rakaat nih. Caranya ingat ya lo dah. Surahnya sama ke-12-nya. Pertama inna anzalna 3 kali, yang kedua qul huwallahu 12 kali. Tuntung salam yang terakhir, tuntung sudah berataan baca salawat. Salawatnya khusus kayak tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim 70 kali. Nah, imbah nintu sujud. Kita kan sujud ini lain sujud dalam sembahyang, sudah salam tadi. Maka itu boleh sambil baca tasbih. Ngikuti tasbih atau sujud. Apa yang dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh 70 kali. Nah, imbah nintu, imbah tuntung membaca 70 kali, duduk pulang. Nah, apa yang dibaca? Ini yang bacanya tadi Rabbik fir warhamhu wa tajawaz amma ta'lamu annaka antal azul akram 70 kali. Nah, imbah nintu sujud pulang. Nah, pulang dibaca sama dengan bacaan di sujud pertama tadi 70 kali juga. Nah, imbah tuntung sujud yang kedua ini jangan bapuat dulu dari sujud, melainkan bapi pinta lawan Tuhan. Nah, apa hajat kita di situ kita maanuakan lawan Tuhan. Amun kada bisa bahasa Arab dalam hati jarpian mudahan tahun ini juga anakku yang ke-9-nya bibinian ini tadi dat kawin berataan. Saya kong kawin lawan gubernur, saya kong kawin lawan bos batubara, saya kong kawin lawan yang pemburung. Apa ada? Lalu seandainya hajatnya kada dikabulkan oleh Tuhan, dapat pulangnya fadilat yang lain. Kada rugi itu menggawin ini. Fadilatnya apa? Dosanya diampuni walaupun sebanyak dosanya tadi sekaya pasir yang di padang pasir tadi, atau nang kaya seluruh daun-daun di pohon tuh, nah dosanya banyaknya kayak itu, kayak buih di lautan, tetap diampuni Tuhan. Atau dosanya barat, kayak sebarat gunung-gunung, diampuni Tuhan. Nah, dan barakatnya mau menggawin ini 700 keluarganya kotanya tuh nya diampuni Allah Ta'ala, padahalnya jangan masuk neraka, kada jadi masuk neraka. Jelas itulah caranya lah. Nah, dan kata Imam Ghazali pulang rahimahullah Ta'ala, Imam Ghazali mengomentari dengan sembahyang ini. Nah, sidin komentari pulang karena pentingnya sidin nih. Ujar sidin, hadhihi salatun mustahabbatun wa innama auradnaha fi hadzal qismi li'annaha taqarrara bi taqarruris sinin wa in kanat rutbatuha la tablughu rutbatat tarawih wa salatul id li'anna hadhihi salata naqalaha al-had walakin ra'aitu ahlal qudsi bi ajmu'ihim yuwadhibuna 'alaiha wa la yasmahuna bi tarkiha fa ahbabtu iradaha. Nya ujar sidin. Jadi sidin mengomentari ini. Nah, artinya jadi mengajali bermula sembahyang ini, sembahyang yang tadi teh, yang 12 rakaat tadi teh, yaitu disebut sunnah, mengerjakan akan dia, mustahabbah, sunnah. Dan hanya sesungguhnya jasidin aku datangkan akan dia sembahyang ini di dalam bahagian kitabku ini, maksudnya lah aku tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini nih ada. Kenapa? Karena bahwa adalah ia berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Nah, jadi ini termasuk sembahyang yang momennya tahunan jasidin. Jadi sayang ditinggalkan. Dan jikalau ada ia tiada sampai martabatnya itu akan martabat sembahyang tarawih dan martabat sembahyang hari raya sekalipun. Memang mau ditanding dengan sembahyang hari raya dan sembahyang tarawih, pendalilannya bukan fadilatnya lah. Jalur pendalilannya itu takwat tarawih lawan hari raya dari segi jalur pendalilan. Kalau tarawih itu kan hadisnya sahih, suruhan tarawih. Idul Fitri, Idul Adha hadisnya sahih. Kalau ini hadisnya ahad. Ahad tuh bukan berarti kada sahih, kada, cuma sedikit yang meriwayatkan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sampai derajat mutawatir. Artinya sahih, tapi sahihnya maksimal di kita. Nah itu, kalau orang belajar usul hadis paham tuh arti mutawatir tuh. Artinya kada kau didustakan. Tapi kalau yang ini bisa aja orang mendustakan. Kenapa? Karena seikung nih menemukan hadis itu, seikung kada, yang kada ini bisa mendengar itu lain jinya. Karenanya kada tahu. Sedangkan tarawih kada dia kada tahunya. Nah, itu maksudnya. Itu maksud yang jalur riwayat ahad di kita.
Jadi walaupun ini jarang yang meriwayatkannya, jadi tetap kubuat ke dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, karena sembahyang pada bulan Rajab ini, sembahyang yang setahun sekali nih di bulan Rajab ini, yang telah dinakal akan dia oleh seseorang, kemudian daripada seseorang yang sedikit Jasidin meriwayatkan akan dia, ya Allah, satu, kemudian daripada satu, artinya jalurnya sabuting aja, kada banyak. Tetapi bahwasanya walaupun kayak itu, bahwasanya aku lihat akan ahla Baitul Maqdis, penduduk Palestina waktu itu, penduduk bubuhan yang di Baitul Maqdis nih, kulihat karena kan Imam Ghazali pernah berdiam di situ. Jadi kulihat di sini penduduk bubuhan Palestina di sini dengan sekalian mereka itu seluruhnya mengakali mereka itu atas berbuat sembahyang ini. Jadi rata-rata penduduk bubuhan yang Baitul Maqdis Palestina itu mengamalkan sembahyang ini yang tahunan ini, bahkan ini berjamaah. Dan tiada memudahkan mereka itu dengan meninggalkan akan dia. Jadi bila di kampung itu ada yang kada menggawi, dianggap naib benar, dianggap kada tahu disupan. Nah, jadi karena itu jadi aku buat dalam kitabku, maka kasihlah aku mendatangkan akan dia di sini, Jasidin. Jadi kan kita jarang juga tahu ya kalau ini nih. Nah, sebab di kitab fikih kita ada nih, di kitab Ihya aja ada. Adapun, nah tadi itu masalah sembahyang Rajab di sekali aja nanti ya kalau. Nah, bila jadi di hari Kamis pertama di bulan Rajab puasa tadi. Nah, adapun sembahyang yang berikutnya, nah, adapun sembahyang pada bulan Sya'ban ada juga. Maka itu yaitu sembahyang pada malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban. Yaitu bahwa disembahyangkan pada malam itu 100 rakaat. Nah, ini raum kepala 100 rakaat. Jadi paparak dinding aja dan berdiri punya terabah langsung tersandar ya kalau kada mendagoy. Nah, 100 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Padahal dia membaca pada setiap rakaat itu kemudian daripada Fatihah, jadi imbah tuntung Fatihah dibaca apa? Qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti mau ditotal ini membaca malam nisfu Sya'ban 1000 kali Qul huwallah. 1000 kali Qul huwallah. Kan 100 rakaat. Serakaat 10 kali 100 1000. Jadi niatnya niat apa? Nah, niatnya sama yang kayak Rajab tadi. Napa niatnya? Caranya niatnya terserah kita, bisa sunat mutlak, bisa hapian hendak niat taubat saja, sholawasan taubat atau niat hajat saja. Kalau Rajab tadi bagusnya hajat pang niatnya. Allahu Akbar di hati aku sembahyang sunat hajat. Kalau yang 100 rakaat nih bagusnya taubat niatnya. Allahu Akbar aku sembahyang sunat taubat. Mun pian bang kada hendak taubat kanda hajat sunat mutlak aja boleh juga. Allahu Akbar aku sembahyang. Gitu aja. Aku sembahyang sunat mutlak. Arti sunat mutlak tuh kada ada alasan apa-apa hendak sembahyang hendak menambah pahala nih. Nah, cuman bagusnya apa bilanya kita ada hajat baik hajat ya kalau. Nah, jadi kalau malam nisfu Sya'ban ini jadi guru bari bagusnya diniatakan niat taubat. 100 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Nah, imbah membaca Fatihahnya surahnya semacam aja Qul huwallahu ahad aja 10 kali. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua ini tanyaman sedikit, tapi tetap jumlahnya ya 1000 juga Qul huwallahnya. Cuma alternatif kedua, dan engkau jika berkehendak cara kedua, maksudnya lah, maka menyembahyangkan engkau di malam itu, malam nisfu Sya'ban itu 10 rakaat saja. 10 rakaat, jangan sampai 100 rakaat, tetapi kemudian daripada Fatihah, artinya sesudah membaca Fatihah, Qul huwallahu ahadnya dibaca 100 kali. Nah, tasarah kita. Jadi 10 kali salam aja. 2 rakaat sekali salam. 5 kali salam ya lah. Tetapi dalam sarakaat itu 100 kali baca Qul huwallahnya. Jadi kau terserah pilih aja. Jadi sambil bertasbih. Nah, Allahu Akbar, niatnya sunat taubat.
Di hati tadi ini aku sembahyang sunat taubat. Nah, dua epitah harus dibaca langsung aja bismillah a'udzubillahi bismillah alhamdulillahirabbil alamin amin. Nah, langsung bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim ahad aja lah tuntung 100 mana ahad aja. Jadi boleh pakai tasbih. Nah, batal sama yang ada batal yang bergerak jari aja bang. Mungkin batas bergerak nang ini batal jari aja yang bergerak. Nah, ya cuman ini bila inya orangnya yang kada kawal was berdiri, nah bagusnya yang tadi yang 100 rakaat tadi. Tapi mun orangnya nyaman berdiri kawal lakas, bagus yang ini aja. Alternatifnya karena yang diuntingin itu membaca qul huwallahu 1000 kali di dalam sembahyang. Itu yang anunya intisarinya. Jadi sembahyang malam nisfu Saban. Nah, apabila menggawinya aja. Menggawinya apabila imbah sembahyang sunat ba'diyah Isya. Jadi imbah sunat ba'diyah Isya, kita khawatir lo kopina kada sampat witir, gawi witir berdahulu 3 rakaat. Jadi imbah tuntung ba'diyah Isya gawi witir, bah witir hanya gawin itu. Nah, atau gawi imbah tuntung Isya gawi ba'diyah batutung badiah gawi witir hanyar makan dulu ya Allah. Nah hanyar gawin ini bakal karinah tuh. Nah hendak bakami dulu ya kalau seperti cager lawas pandio sejadah nih. Nah diperkirakan bisa talawas sedikit, tergantung kitanya, ada yang kawa cepat ada yang kawa lambat tergantung. Cuma kalau nya Mbak Isa tuh langsung digawinya tuh jam 12-an tuntungnya itu. Tapi kalau nya hendak membaca lailah anta dulu kan yang berapa ribu itu burdah dulu tamat misalnya talambat juga lewat tuntungnya ini nih. Nah, jadi kalau guru bahari menyarankan itu kan jadi kita tiap tahun berbeda-beda anunya. Tahun ini yang burdah dalail tamat. Yang tahun ini kena yang kalau lail anta tuh dianggap wajib model ini tah. Lail anta yang berapa tuh? 2000 berapa? Yang 1000 berapa tuh? Ini tuh. Nah, karena tahun ini tahun kanannya pulang niatnya kita rencananya misalnya yang 100 rakaat pulang maka itu. Jadi ada yang balah bemanang gitu. Nah bila yang menggawi 100 rakaat kada tegawi yang burdah dalail gitu tinggal aja dulu tuh. Jadi merasai yang 100 rakaat misalnya coba mun digumpulkan berataan kata kawa waktunya kada mayo dan kitanya pulang ke uyuhan. Nah ada kuliah di lembaran yang ulun julung itu kalau kita menggawi 100 rakaat itu kada kuda bacaan itu berataan. Yang dibaca itu paling yang lail anta tuh aja. Nah sambungannya. Maka adalah sembahyang ini, nah nih datang di mana sembahyang ini sabit, arti sabit itu ditetapkan riwayatnya, sabit itu ditetapkan. Ditetapkan riwayat sembahyang ini, sembahyang malam Saban nih, yaitu diambil daripada Imam Hasanul Basri. Jadi Imam Hasanul Basri ini Sayyidut Tabi'in, pimpinan bubuhan tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang sampai bertemu sahabat atau murid para sahabat tabi'in namanya. Siapa jagaunya di situ? Imam Hasanul Basri. Sayyidut Tabi'in. Jagaunya, atau jagaunya itu ulamanya lah. Nah, bahwa ia berkata, nah jadi ujar Imam Hasanul Basri berkata sidin. Ujar sidin, haddatsani talasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla hadhihi salata hadhihi lailata nadarallahu ilaihi sab'ina nadratan wa khadalahu bikulli nadratin sab'ina hajatan adnaha al-maghfiratu. Nah artinya jadi ujar Imam Hasanul Basri nah Jasidin lah menceritakan atau mengisahkan atau menyampaikan gitu menyampaikan akan daku oleh 30 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sidin murid sahabat. Jadi sidin 30 dari para sahabat Nabi mengisahkan lawan aku menyampaikan menyuruh mengamalkan sembahyang 100 rakaat malam nisfu Saban bahwasanya yang 30 ikung sahabat Nabi tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ujar 30 ikung sahabat tadi nih. Nah, kada langsung taimbai bang 30-nya bergabung kada cuma lain-lain anunya momennya itu.
Kan sidin banyak bisa berguruan para sahabat nih, bahwa Nabi bersabda, barang siapa aja Nabi pulang mengerjakan akan sembahyang ini pada malam yang ke-15 daripada bulan Sa'ban, niscaya menilik, arti menilik itu memandang oleh Allah Ta'ala kepadanya 70 pandangan rahmat. Nah, 70 pandangan rahmat. Dan memberi Allah baginya dengan tiap-tiap satu pandangan tadi kepadanya akan 70 qabul hajat. Nah, jadi 70 qabul hajat kali 70 pandangan. Dan sekurang-kurangnya hajatnya tadi diampuni akan dosa-dosanya. Nah, sekurang-kurang hajat yang 70 tadi teh kali 70 pandangan itu sekurang-kurangnya diampuni dosa-dosanya. Itu pulanglah. Nah, ini ujar apa? Ujar Nabi. Hadis yang dari Nabi ini disampaikan oleh para sahabat sampai meninggi puluh hikung sahabatnya menyampaikan kepada Imam Hasanul Basri. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya pulang yang bernama Gunyah. Nah, jadi kada sebegi kitab inilah ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya yang bernama Gunyah, wa yusamma hadhihi sholatu sholatal khair wa tu'rafu barakatuha wa kana salafu salihu yusallunaha jama'atan yajtami'una laha wa fiha fadlun kabirun wa thawabun katsirun wa ruya anil Hasanil Basri ila akhirih misla ma huna. Nah, jadi ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dalam kitab Sidin Gunyah, artinya dinamai akan sembahyang ini, sembahyang yang malam nih saban tadi nih, adalah sembahyang khair, salatul khair. Nah, jadi kita ada pertanyaan ujian nasional ya kalau apa itu salatul khair? Yang ini nih, sembahyang malam nisfu Sa'ban. Khair itu sembahyang kebaikan ya kita. Yakni sembahyang kebajikan. Nah, dan ma'ruf berkahnya. Arti ma'ruf itu terkenal berkatnya, barakatnya terkenal. Ma'ruf berkahnya terkenal berkahnya. Nah, cuman ini ngitakanlah bila kita sembahyang 5 waktu pina masih belang kambingan, kada kawam gawin ini. Ya kalau lawan kuitan durhaka kada kawajib menggawin ini karena ada kewajiban yang dibujurahkan dulu. Nah, menggawin ini lawan bini hari-hari menampiling menggawin ini ada cucuk. Nah, jadi ma'ruf berkatnya artinya sangat terkenal berkatnya. Dan adalah orang yang dahulu-dahulu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani nih, yang saleh-saleh menyembahyangkan akan dia akan sembahyang 100 rakaat nih nah. Padahal berjamaah, artinya padahal itu keadaan mereka berjamaah, berhimpun mereka itu baginya, bagi mengerjakan sembahyang tadi. Nah, dan di dalamnya itu, di dalam sembahyang ini tadi ada kelebihan yang amat besar dan pahala yang amat banyak. Punya sudah amat nih timbul ngalih lagi. Nah, dan diriwayatkan sembahyang ini daripada Imam Hasanul Basri Jasidin hingga akhirnya seperti yang tersebut di sini. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi topik oleh Allah Ta'ala ya kalau menggawin itu nah. Nah, ini ujar guru ulun pulang lah. Orangnya masih hidup nih. Orang yang masih hidup Sidin, guru Jar Kasih, guru Martapura. Guru Masidin itu basubadangan lawan sekolah Darussalam yang bertingkat. Banyak di situ bukan pendokan malam di rumah Sidin yang sambil Sidin sambil menyewakan rumah situ nah. Sidin kan di rumah situ juga banyak pendokan situ. Banyak pun pelanggan yang berdiam di situ yang di rumah Sidin tuh. Kudu jurang-jurang ayah Jar Kasih jurang. Nah, waktu belajar di rumah Sidin Bahari tahun 2000 berapa tuh Bahari itu bangsa nih. Ya Sidin bila menggawin itu bakar amat hidup-hidup. Bila pernah menggawin itu nah, orang tuh bakar amat hidup-hidup. Hidupnya aja bakar amat apalagi meninggalnya. Ya Allah. Wallahu a'lam. Sambungan. Nah, tapi lah syaratnya tuh ikhlas. Pasti sudah nintupian ge. Makanya belajar ikhlas tuh penting benar. Ikhlas berdahulu. Pertanyaan pertama, sahkah membayar zakat fitrah kepada fakir miskin? Tapi inya kada tahu bacaan atau niat menerima zakat fitrah tersebut.
Hendak ulun beritahu lawan orang ninto takutan kalau kopinanya tersinggung. Terima kasih. Jadi si fakir miskin nih kada wajibnya bacaan menerima ninto. Dan inya pun kada wajib tahu juga bahwa ini adalah zakat pian. Bah julung selesai. Cuma inya sunnah mendoakan pian itu aja. Kada ada bacaan menerima tuh. Maksud bacaan menerima ini maksud mendoakan. Jadi bacaannya itu kalau kita artikan bacaan menerima zakat fitrah tuh. Kalau diartikan ke bahasa kita itu mendoakan aja. Bahasa kita Banjarnya mudahan pian besi harta berbarakat. Nah itu. Atau mudahan pian hidup pian dapat kebaikan dunia akhirat. Atau mudahan pian diberi Allah kebaikan, dibalas dengan berlipat ganda pahala. Nah itu seandainya diartikan ke bahasa kita tuh itu maksudnya bacaan menerima zakat tuh. Jadi doa, maka mendoakan itu kan mesti harus bahasa Arab, biar bahasa kita aja. Nah lalu seandainya nyapang berdiam aja, bila itu berdiam, bukan berarti kada berdoa, bisa jadi hatinya berdoa mendoakan pian. Nah jadi cuma yang jelas baik mendoakan atau kada mendoakan zakat kita yang kita julung kasihin ke orang fakir miskin tadi sudah sah. Karena mendoakan atau bacaan yang menerima itu kada menjadi syarat sahnya. Bolehnya kada bacaan kada bapak berdiam jadinya pian menjulungi. Nah lalu seandainya bang berucap terima kasih aja itulah bacaannya sudah. Terima kasihlah jadinya itu bacaannya sudah. Karena terima kasihnya si makhluk lawan kita hakikatnya terima kasih Allah lawan kita sebenarnya. Nah jadi mungkin bertakun sah kada sah 1000%. Nah ya kalau jadi yang bujur nih itu piannya yang berniat nini zakat fitrahku yang nintu zakat fitrah anakku itu pun kada perlu pian sambat asal pian niatakan aja waktu pian menjulung kada perlu pian sambat juga inilah zakat fitrahku lah niat anakku lah kada perlu disambat itu kada termasuk yang menjadi syarat tadi sambat bah julung kada apa-apa sah aja juga tuh. Nah jadi simpel aja. Nah lalu kenapa yang ada di majelis ada di majelis masjid ada serah terima itu tuh mudah kayak formalitas ya kalau kayak serah terima segala macam ku terima zakat anunya ada bacaannya apa itu tuh mengamalkan sunnah aja mengamalkan kesunahan. Cuman itu kada termasuk substansi kada termasuk sesuatu yang apa orang yang vital tuh kada jelas saya lah. Nah ini penting jadi ketahui ini. Yang kedua, bolehkah uang zakat harta? Nah, di zakat harta dibelikan ke sembako. Jadi dibagi-bagi dalam bentuk sembako. Nah, ini penting kita tahu lah. Zakat itu kan ada dua, ada zakat fitrah, zakat harta. Nah, kalau zakat harta itu fleksibel. Arti fleksibel itu tuh kayak bal-bal tuh nah. Fleksibel. Arti fleksibel itu bebas kita menggunakan dalam bentuk apapun. Pian tukarakan ke barasnya pian julung ke orang boleh ke sembako lalu sembako pian bagi-bagi boleh. Karena zakat harta tuh tergantung napa kebutuhan orang itu maka zakat harta kita gunakan sesuai dengan kebutuhan orang itu. Misalnya orang ini nah besi kendaraan sepeda tunjak berjualan bersepeda tunjak. Nah, pakaian yang jualnya kayak lah berjualan, misalnya jualan sayur, bersepeda tunjak. Padahal cakainya kawa bersepeda motor makin luas jalur berjualannya dan banyak hujungannya makin banyak. Cumanya kada sanggup mau sepeda motor. Nah, pian ada duit zakat pian misalnya 50 miliar misal. Nah, pian tukarakan sepeda motor orang nih tuh. Maka pian menjulungi duit zakat tadi dengan bentuk sepeda motor sah juga. Jadi kalau zakat harta itu sangat bebas cara pemakaiannya tergantung kebutuhan orang yang menerima. Bahkan bila perlu pian modali pian besi toko 300 buah. Kasihan nang sanak kita atau sapopo kita ini nah kada ada besi usaha. Pian julungi toko ini nilai duit dari zakat pian tadi. Pian tukarakan toko. Jadi toko itu pian julung boleh sah juga.
itu zakat fitrah, zakat harta. Makanya zakat harta tuh bebas penggunaannya tergantung kebutuhan yang mustahik yang menerima. Maka itu zakat fitrah berbeda. Kalau zakat fitrah ini khusus baras saja, kutul balad, makanan pokok. Sebab anu jah bagus duit jah, sebab orang memerlukan jah itu sudah dipungsikan ke zakat harta. Makanya adil benar syariat kita ini sudah. Kalau zakat fitrah pamakan supaya jangan ada kelaparan karena di hari-hari berikutnya setelah hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk kemaslahatan pang kan nukar baju hari raya misalnya, itu dia duit zakat harta. Itu sudah ada ke situ jatahnya. Jadi bahasa sederhana kayak ini nah. Pian berzakat tahun ini misalnya dihitung-hitung duit zakatnya 1 juta aja. Oh, ada keluarga pian, sahabat pian, anak kemenakan pian yang pina miskin, nukar baju kada kawa, berakawa, duit zakat tuh ditukarakan ke sembako sudah ada situ dibagi-bagi. Batu pulang diulah sepaket, diulah berbentuk paket nih. Bajunya ada, sembakonya ada. Ya kalau duitnya ada pulang pian julung, sah mah itu. Kada mesti harus menjulung duitnya tuh. Tapi ini berlaku hanya zakat harta. Pahamilah? Bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah wajib pakai baras. Kalau kita di sini karena pemakan kita baras. Jadi ulangi, bolehkah zakat harta diberikan ke sembako? Boleh. Pertanyaan yang kedua, apa saja syarat yang harus dilakukan bagi orang yang mau berkorban? Ulun pernah ikut arisan korban sampai waktunya ulun berkorban, tapi ulun ada umpat hadir saat penyembelihan korban. Semua ulun serahkan ke panitia. Korban ulun kambing, tapi tidak pernah melihat dan ikut saat penyembelihan. Karena semua sudah ulun percayakan kepada panitia. Sahkah korbannya? Sah. Jadi panitia itu ialah wakil kita. Jadi itu sah karena pian sudah menyerahkan kepada panitia. Karena panitia ini sebagai wakil kita ini kena mewakilkan pulang kepada penyembelihan. Kayak misalnya kambing atau sapi yang seikong 7 ikong lo, 7 ikong manusia, seikong sapi. Nah itu kan kada mesti harus kita melihat sapinya atau kambingnya. Yang penting ada panitianya dulu sebagai perwakilan kita. Karena yang tukang sembelih seikong, maka panitia ini kena mewakili bubuhan yang berkorban tadi. Panitia ini mewakili bubuhan yang berkorbannya jauh-jauh orangnya. Panitia seikong aja mendatangi tukang penyembelihan. Jadi ujar si panitia, kuserahkan penyembelihan atau kuwakilkan menyembelihkan hewan kurban si anu, ada tulis nama-namanya si anu. Iya tukang nyembelih, ku terima perwakilannya. Selesai sudah. Itu caranya. Jadi panitia kurbannya harus paham. Jadi biar berteleponan jepian. Ada yang di Sumatera, ada yang di mana-mana, ada di Papua, ada di luar negara, ya kalau. Nah, telepon. Anulah, aku berkorban hari ini, duitnya transfer, ya terima. Ambil duitnya. Masing-masing orangnya kada ada di tempat. Duitnya aja yang ada, dorakan sapi seikong. Maka panitia ini aja yang berperan penuh. Jadi ya panitia mendatangi tukang penyembelihan. Lalu berwakil dengan si penyembelihan. Jadi penyembelihan itu ianya memang yang abdalnya kita tuh hadir. Itu abdalnya melihat sembelihan kita. Tapi karena kita berada di luar negeri, misalnya di mana, kadang ada bapak kada hadir. Boleh aja sah aja sembelihannya. Mun abdal lagi pian seorang langsung menyembelih. Nyata sudah hadir ya kalau mau menyembelih. Abdal lagi nih tuh. Nah, jadi boleh aja pian kada menyembelih. Boleh haja pian kada hadir dan tetap sah apabila sudah diserahkan kepada kepanitiaan, karena panitianya yang berwakil kepada penyembelihan. Pertanyaan berikutnya, nah ini masalah orang yang beanakan, bebinian. Nah, ini kada bagus pun dibaca adalah menjurus kepada menggibah. Jadi kada usah yang kita bacakan ini, cuma kayak ini aja nah. Jadi kepada seluruh orang tua, ya kalau kepada seluruh orang tua kita berumum ya. Nah, jangan yang bertujuan, walaupun ini kita kada tahu orangnya, cuma termasuk khawatir gibah nah.
Nah jadi kepada bebuhan orang tua baik mama abah itu lawan anak bibiniannya jangan takutan kalau kupina anak kita kada beisi laki sampai bejurang bujang tuha aja ya. Nah jangan takutan. Nah sebab seluruhnya ninto sudah ada tulisan jodohnya. Nah, yang menentukan jodoh anak kita tuh siapa tuh Allah yang menentukan sudah. Maka kita masih asih lawan Tuhan. Jangan sampai kita gara-gara takutan kada belaki anak kita ini disuruhnya keluar malam, disuruhnya berpacaran. Itu kada boleh nang kayak itu. Malah itu kena malah menimbulkan musibah. Malah bisa kada bahara lagi anak kita kena kada baharaga lagi anak kita kena gara-gara nang kayak itu. Nah jadi caranya kita lawan Tuhan. Suruh anak kita tuh mengamalkan istighfar 1000. Ini amalan hanalaka sebelaki lah. Nah, jadi astagfirullah salawatnya istighfarnya handap aja. Jadi mengkada bisi tasbih, nukar tasbih. Yang kuat talinya tali sepatu supaya jangan pagat. Sebab 1000 pang istighfarnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Siapa yang mengamalkan ini anak kita di rumah? Batu baca salawat 1000 juga salawat paling handap napa Muhammad paling handap sudah tak. Nah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu 1000 juga. Barang siapa mengamalkan istighfar 1000 sallallahu ala sayyidina Muhammad 1000 insyaallah dimudahkan jodohnya. Nah kayak itu caranya. Itu pertama. Yang kedua kayak caranya supaya lakas itu kan dari sisi spiritualnya kayak itu loh spiritualnya nih itu. Nah kita berikhtiar yang abah mama nih berikhtiar abah mamanya mencariakan. Lihati anak tetangga, lihati anak orang kampung, lihati kampung sebelah nih beli lihat aja lah. Yang mana ketujuh ke majelis taklim, yang mana ketujuh ke masjid, yang ketujuh sembahyang, yang mana orangnya dilihat. Apalagi maksudnya lulusan pondok, lihati Nah datangi abahnya bapandir atau kia orangnya kam aku lawan anakku. Nah kayak itu caranya. Jadi ujar yang lakiannya tadi malit pang putunya dulu engkau ya kan putunya jangan tak julung putu ni sasabian. Nah jadi abah mamanya nih yang berperan. Nah karena bilainya hakun hanya bila kemnya hakun yang kupandirakan anakku juga mudah-mudahan bakal cocokkan. Nah kayak itu kita yang kuitan ini berperan jangan anak disuruh berpacaran gitu kita berperan bila kita ada usaha anak kita disuruh beramalia insyaallah lakas saja cuma kitanya mau kurang lebih. Jangan yang dilihat lelakiannya dulu kayak apa lelakiannya kada tapi sugih benar lelakiannya ya kalau misal nih nah maka ada kejujuran jangan juga taruh larang sederhana aja jujurannya gawian yang lain membica misalnya lah jujuran larang benar pada kulikir bica di julungnya kayak apa. Nah jadi mengkawat tuh jujuran sederhana jangan mau pati orang banyak kita ini anaknya gara-gara kuitan egois hendak ketujuh memoti orang banyak terus akhirnya anak yang kasihan. Nah atau bisa juga anaknya egois bisa juga hendak kayak kakawanan bakawinan yang berdamian hendak kayak anak gubernur bisa juga nang kayak itu. Nah jadi kenapa lambat terjadi dan kurang berberkat itu mah tadi teh bakawinan tuh kada mau umpati cara yang sebujurannya hendak umpatan orang banyak saja. Jadi imbah nikah ada duit siapa ada duit saya itu aja kita semampu kita aja siapa kawa tangan menjangkau saya itu tangan memeluk gunung itu aja kada usah bisa duit 10 juta. Jadi takunilah akhirnya ada nyawa berapa duit ya misalnya lah ulun bahaya jangan sudah nyawa abah badulun kita. Nah akur benar ya kalau bisa dia 10 juta aja ada bapak akur 10 juta atau kita sadanya aja ada bapak gabinnya berandam nasi bungkus lah yang penting nikah. Nah kayak itu kan usah memikirkan ada ini terjadi di kutub utara Bang Jauh benar dah ini
melihat lakinya tadi miskin, suruh menabung. Carun laki nih, suruh menabung. Kenapa disuruh menabungnya? Duitnya banyak ada juga suruh menabung. Usahanya kayak apa? Akhirnya ya tadi kada balaki-laki anak seorang. Gara-gara mahadang carun laki ini suruh menabung, saking jujuran. Padahal duitnya cukup aja nya cakan nikah sederhana aja cukup aja. Cuma yang kuitan bibininya nih handok yang mewah yang kayak anak gubernur. Kada kawan kayak itu. Disesuaikan. Pokoknya zaman wayah ini makin meriah bakawinan, makin sedikit berkatnya. Ah, ulun memedahkan terang-terangan aja nih. Makin meriah, sebab makin meriah, makin gonal bakawinan, potensi maksiat makin banyak terjadi di situ. Laki-laki bercampur lawan bini-bini di situ, no, apa segala macam, no. Bini seorang tetamu lawan mantannya, macam-macam. Di situ macam-macam, di situ. Jadi makin sedikit acara, makin minimal, makin kurang juga maksiat terjadi, makin banyak berkatnya juga. Kayak itu. Nah, jadi abah mamanya yang berperan mencariakan, jangan anak kita yang mencari seorang tuh. Anak kita bibinian, anak kita bini suruh di rumah belajar memasak ya kalau. Nah, mennya kada sekolah juga lagi belajar memasak. Kayak itu. Paham ini lah. Nah, imbah itu pulang. Ini rahasia bang, tapi ulun bongkarakan sudah nasak kali nah ya kalau. Jadi kepada para bibinian yang hendak keluar aura di muhanya ya kalau. Nah, supaya laki-laki itu melihat foto kita. Kada perlu editan segala macam. Manin sayang mana kada nabil bini aja. Nah, misal ya. Nah, jadi limau nipis dicampur lawan pupur kita, pupur dingin yang hari-hari ini tuh parahi di situ. Limau nipisnya aja, jangan dicampur banyu, limau nipis buat madu sedikit. Nah, lawan pupur pian rajin hendak goreng tak rajin pupur dingin atau apa pembangkal atau apa. Nah, atau kada usah pupuran, limau nipis lawan madu aja. Madu limau nipis. Kasayakan kamu bawa guring. Amalakan ya insyaallah hina lalakian tuh melihat hendak berdatang lakas. Makanya rahasia kita bongkar tuh nek. Itulah, jadi jangan takutan bujang Tuhan anak kita, jangan takutan. Kita yang bercari, kita kuitan mencariakan. Jadi kuitan jangan masang patok tinggi ya kalau. Yang penting jangan sampai kita melihat calon menantu ini melihat secara zahiriahnya aja, nah pagawiannya, sugih kah orangnya, apakah jangan itu yang dilihatinya, jangan itu. Harta bisa habis. Yang keempat, apa hukumnya menyuruh tukang bangunan bagawi siang di bulan puasa? Akhirnya tukangnya itu kada puasa, beruku udah minum kali itu orang banyak. Apa hukumnya menyuruh tukang bangunan bagawi di bulan puasa? Hukumnya boleh. Kada haram, kada makruh. Nya bagawi. Pilihnya hakun bagawi, inya seorangnya hakun. Sedangkan kenapa tukang itu kada puasa? Salah inya kenapa kada puasa? Jadi kalau kita menyuruh orang begawi kan diupah loh tuh. Apa hukumnya? Boleh aja mubah nih tuh. Nah, tinggal si tukang aja lagi begawi itu jangan model kayak Brahma Kumbara bulan puasa. Gogoh benar. Sederhana aja, dan si ampun rumah yang mau upah nih pun harap maklum karena bulan puasa. Nah, itu caranya. Jadi ada saling kesepahaman. Tukangnya cakai ibaratnya tuh perlahan-lahan ya begawi sederhana aja. Nah, jangan yang pino kayak Bung Brahma Kumbara tadi kan gagah bener, turun naik bangunan segala macam gagah bener. Kayaknya timbul lucut Nah, betul sih ampun rumah pulang, ayo jasa sadangnya aja lah. Jangan usah terlalu andogin. Maraha yang aturannya tuntung seminggu, jadi 2 minggu tuntungnya kada apa-apa. Nah, kayak itu. Nah, jadi hukumnya boleh kada? Boleh aja. Jangan ada urusan anu ini. Masalah kenapa kada puasa? Itu salah tukang kenapa kada puasa? Kehausan jangan, makanya tadi kan sederhana aja gawiannya nih tadi, jangan terlalu dipaksakan begimitan gitu. Nah, memang ada pangkaul memadahkan boleh kada puasa bila untuk pekerja berat, tapi nih tuh apabila di rumah kita tadi kada ada bebaras dengan pemakan anak bini, mengkada berusaha. Jadi ujarnya laki nih, aku nih mengkada berusaha, nah apa yang dimakan anak biniku? Kada ada lalu makanan di rumah.
baju yang hendak dijual lebihan gak ada dijual, saya bakal ada di rumah, paksa aku berusaha, maka mun aku berusaha ini kada tahan puasa, nah maka bolehnya berbuka puasa. Tapi tetapnya mengkodak kina, mengkodaan pulang banyak kina, yang lah. Tapi boleh ujur narannya nih. Tapi ini syaratnya memang kada ada yang dimakan. Segan hari-hari anak tanggungan kita. Tapi mun di rumah kan orang ada berzakat fitrah, banyak baras di rumah. Ya kalau orang memberi duit aja sudah, nah itu kada kawa jadi alasan kada puasa. Karena cukup aja. Jelas itulah. Bolehkah zakat harta diberikan ke pondok pesantren atau majelis? Nah, kalaunya zakat harta tadi diberikan ke pondok, tapi di pondok itu untuk disalurkan kepada orang-orang miskin yang ada di pondok, boleh aja. Diberikan ke majelis dan di majelis itu disalurkan kepada orang-orang miskin di majelis, boleh aja. Tapi kalau untuk pembangunan, nah itu kada boleh. Dijulung ke pondok pesantren untuk pembangunan pondok pesantren itu sebenarnya kada boleh, karena sedekah itu untuk orang fakir miskin. Sedangkan pembangunan pesantren itu kena dana infak, lain dana zakat. Zakat ini khusus fakir miskin, ada ketentuannya sudah. Nah, jadi kada boleh diulah jadi zakat tuh diulah jadi bangunan masjid, bangunan pondok pesantren, bangunan sekolahan, bangunan majelis, kada boleh. Hendak bangun majelis ya misalnya maulah majelis, duit zakat itu kada boleh. Kenapa? Salurkanlah kepada fakir miskin, karena duit zakat itu hak fakir miskin. Sedangkan di majelis itu bisa aja ada orang sugih di situ yang menikmatinya. Pondok pesantren, ulangan pondok pesantren, yang menikmati pondok pesantren bisa aja orang sugih yang sekolah di sana. Ya kalau? Nah, sama masjid gitu juga. Yang sambil masjid bisa jadi orang sugih, tak pakai hak orang gitu, nah hak fakir miskin. Jadi boleh jika disalurkan kepada fakir miskin walaupun di pesantren, nah gitulah. Jadi julung pesantren, tapi tujuannya kan untuk guru-gurunya yang memerlukan, santri-santrinya yang memerlukan, itu boleh aja. Ulun malajari kakanakan mengaji, kemudian ulun disuruh ke rumahnya mengambil THR, cepat tiba kalakas ambil, jangan beli lambat, kena habis sempat. Satu sisi menjaga adab marwah sebagai guru, ada apa nih urusan lain, ini urusan syariat, urusan syariat, sebab seorang memerlukan ya Allah, ambil pengalihnya, itu sutil aja nih, itu ada perlu jawab gini tuh. Cuma ambilnya aja, yang kada usah model kayak yang secepat kilat menyambar itu kada usah. Ambil sederhana aja tuh diambil. Orang menyuruh ambil. Nah gitu. Cuma memang bang nangka inilah yang bujurnya, baik itu fakir miskin tuh siapa saja profesinya. Nah, kita hendak menjulung ke situ, membagusnya tuh kita yang mendatangi. Kita ampun harta ini nah. Mendatangi si fakir miskin. Kada mesti harus ustadz pun posisinya, siapa aja posisinya. Misalnya di kampung tuh ada orang miskin, inya gawinya tukang beca, kita yang sugih nih mendatangi ke rumah sidin, itu yang abdolnya. Siapa aja tuh itu abdolnya. Cuma mun sidin karena aur kada kawa, datangi ke rumah kau aja. Ah, juga kada apa-apa aja datangi situ. Bagus saja kada apa-apa ini. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu